Hai teman-teman semua, pada video ini saya akan berbagi mengenai definisi dan isu-isu di bidang perumahan. Bagi teman-teman yang mungkin sedang mempelajari ilmu perumahan, mungkin sekilas perlu tahu juga ya. Langsung saja kita lihat beberapa definisinya ya. Pertama yaitu rumah. Kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. Eh, Rumah definisinya adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Jadi di sini kalau kita lihat definisi rumah ini ada dua kata kunci ya, yaitu bangunan gedung dan tempat tinggal yang layak huni. Jadi intinya adalah rumah itu harus ada bangunan gedungnya, bangunannya itu ada dan dipastikan layak huni. Layak huni sesuai dengan tentu saja sesuai dengan standar layak huni gitu ya. Kemudian yang kedua, perumahan. Perumahan definisinya adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana sarana utilitas sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Jadi, kata kuncinya ada kumpulan rumah dan bagian dari permukiman. Jadi kalau rumah itu ada kumpulannya, ada beberapa rumah berkumpul di satu lokasi dan menjadi bagian dari suatu permukiman. Nah, itu namanya perumahan. Kemudian permukiman. Definisinya adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu perumahan yang mempunyai prasarana-sarana utilitas serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau perdesaan. Jadi, permukiman ini adalah kumpulan dari beberapa perumahan, lebih dari satu perumahan, tapi juga ada fungsi lain di sana bagi penghuninya ya. Nah, mungkin kita bisa lihat gambarnya seperti ini. Kalau misalkan satu bangunan itu namanya rumah, satu bangunan gedung yang tadi masuk kriteria layak huni. Nah, kemudian rumah-rumah dalam satu kumpulan, satu kelompok, satu lingkungan gitu ya berkumpul menjadi perumahan. Kemudian kumpulan dari beberapa perumahan yang dilengkapi juga dengan fungsi-fungsi lain, misalkan seperti perkantoran, sekolah, halte, ruang terbuka hijau. Nah, itu namanya permukiman gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Rumah, tadi kita bicara rumah adalah bangunan gedung yang memenuhi kriteria layak huni. Tapi ada berapa jenis rumah sih berdasarkan undang-undang ini ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. Ternyata ada 5 jenis rumah yang disebutkan di sana. Yang pertama ada rumah umum. Rumah umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi, misalkan teman-teman mungkin pernah lihat ada rumah subsidi gitu ya, untuk yang bisa membeli adalah yang masuk kriteria masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, itu namanya rumah umum yang dibangun gitu. Kemudian ada namanya rumah komersial. Rumah komersial definisinya rumah yang diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Nah, kalau tadi rumah umum kan disediakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi biasanya tidak ada keuntungan atau keuntungan sangat rendah di situ. Nah, tetapi kalau misalkan bangun rumah, tipe rumahnya mungkin rumah menengah atau rumah mewah, ada keuntungan nanti yang akan dicari oleh pengembang atau yang menjual gitu ya. Nah, itu dinamakan rumah komersial. Kemudian ada rumah swadaya yang definisinya rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat. Misalkan teman-teman punya uang, punya tanah gitu ya, beli bahan sendiri, bangun sendiri, sewa tukang bayar tukang sendiri, bikin sendiri ikut juga di sana gitu ya. Nah, itu namanya rumah swadaya. Teman-teman bangun sendiri dengan tanpa pengembang gitu ya, bangun sendiri dengan desain sendiri. Kemudian ada namanya rumah khusus, yaitu rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus itu seperti apa sih? Nah, misalkan ada bencana gitu ya, banjir, tanah longsor, atau gunung berapi gitu misalkan.
Nah, masyarakat yang terdampak itu harus dipindahkan dari lokasi sebelumnya, dibuatkan rumah oleh pemerintah. Nah, itu namanya rumah untuk kebutuhan khusus yang memang spesifik gitu ya, tertentu gitu. Kemudian ada namanya rumah negara, yaitu rumah yang dimiliki oleh negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan atau pegawai negeri. Misalkan ada dari teman-teman bapaknya anggota TNI Polri atau pegawai negeri di kementerian mana atau di dinas mana pemerintah daerah gitu ya. Ternyata menempati rumah dinas. Nah, itu rumah dinas itu dibangun oleh negara dan digunakan untuk ASN atau aparatur sipil negara contohnya gitu. Nah, kemudian kita sedikit cerita tentang isu nih. Gimana sih isu-isu di perumahan di Indonesia gitu ya. Nah, salah satunya ada namanya istilah backlog. Backlog itu adalah selisih antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan. Jadi kekurangan lah ya. Misalkan harusnya kan kriterianya satu kepala keluarga, satu kakak, satu kakak itu satu keluarga itu memiliki menghuni satu rumah. Nah, ternyata misalkan di suatu wilayah ada 100 kakak, tapi yang menempati rumah sendiri itu hanya 50 kakak, berarti backlognya adalah selisihnya, yaitu 50 kakak lagi. Nah, ternyata di Indonesia secara nasional sampai dengan tahun 2023 ini ya berdasarkan data Susenas 2023 masih ada sekitar 9,9 juta rumah tangga yang belum memiliki rumah. Banyak sekali ya teman-teman ya ini yang harus ditangani. Bagaimana agar masyarakat yang masih belum memiliki rumah itu bisa memperoleh akses terhadap rumah yang layak huni. Nah, kemudian isunya lagi nih, ada hampir 83% nih ternyata rumah dibangun secara swadaya. Tadi mungkin kita udah jelaskan ya rumah swadaya itu apa rumah yang dibangun sendiri oleh masyarakat. Nah, kendalanya gimana kalau misalkan rumah itu dibangun sendiri? Pertanyaannya apakah yang dibangun itu memenuhi standar layak huni atau tidak gitu. Apalagi dibangun oleh masyarakat berpenghasilan rendah udah penghasilannya sedikit, harus membangun rumah, tentu dia harus optimalkan kan anggaran yang dia punya, dana yang dia punya, sehingga belum tentu memenuhi standar layak huni, karena standar layak huni lumayan loh. Misalkan harus menggunakan besi ukuran berapa, kemudian harus apa namanya pondasinya menggunakan batu kali, kemudian harus atapnya seperti apa, ada sanitasi, ada air minum tersedia gitulah ininya ya. Nah, itu. Kemudian kondisi selanjutnya 35% rumah tangga belum menempati hunian yang layak. Jadi walaupun misalkan rumah tangga ini punya rumah sendiri, tadi ternyata masih ada sekitar 35% yang rumahnya belum layak atau total mungkin sekitar 25 juta ya rumah tangga. Nah, ini sedikit saya eh, apa di provinsi salah satu provinsi yang kita cek wilayah kerja kita ternyata sekitar 3 juta 29% ya kurang lebih sama lah secara nasional ataupun per provinsi ya gitu. Kemudian selanjutnya adalah 70% penduduk akan tinggal di perkotaan di tahun 2045. Padahal di perkotaan mungkin lahannya terbatas, harganya mahal. Nah, itulah mengapa mungkin ini harus ditangani dengan penyediaan hunian vertikal, misalkan rumah susun gitu ya. Nah, kemudian isu lainnya juga ya seperti SDM yang belum memadai gitu ya. Kemudian pemanfaatan lahan yang belum optimal, kemudian skema pembiayaan terbatas, perlindungan konsumen yang masih lemah dan regulasi yang masih tumpang tindih. Kira-kira seperti itu teman-teman. Mungkin sedikit cerita tentang definisi dan juga isu-isu di bidang perumahan. Terima kasih, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu buat teman-teman ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.